Anakku, sebentar lagi para bidadari akan datang menjemput ibu ke surga loka. Kenapa Di ibu? tepi telaga yang tenang bernama Telaga Sumala, senja tampak merunduk dan sinar lembut yang menimpa permukaan. Di sanalah terlihat dua sosok, seorang ibu dan anaknya yang tengah larut dalam percakapan penuh rasa. Sang ibu, Dewi Anjani, menatap wajah putranya yang gagah namun masih diliputi kebingungan, yakni Anoman, dengan suara lembut namun syarat keteguhan. Anjani menjelaskan bahwa saat perpisahan mereka telah tiba. Sebentar lagi ia akan dipanggil kembali menuju surga loka, dijemput oleh para bidadari suci untuk kembali ke alam mulia. Mendengar hati Anoman bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa kuasa. Ia merintih ingin ikut serta bersama ibunya, sebab tiada daya baginya membayangkan hidup tanpa sosok selama ini menjadi cahaya hatinya. Dengan nada lirih bercampur pilu, ia mencurahkan isi hatinya kepada sang ibunda, mengisahkan betapa berat rasa bercampur rasa ditinggalkan. Namun Anjani dengan kelembutan seorang ibu yang penuh kasih menenangkan putranya. Ia menyampaikan pesan terakhirnya, berwasiat agar kelak Anoman tidak hanya berpegang pada kesetiaan, tetapi juga mencari serta menyatukan kembali adik-adiknya yang bernama Guarsa dan Guarsi. Tak lama kemudian, langit terbuka, pelangi suci turun bersama para bidadari menjemput Anjani dengan irama cahaya surgawi. Dengan senyum terakhir, dengan penuh kasih, ia melambai meninggalkan Anoman Sedangkan saya yang tidak. hanya mampu Dulu memandang ibu langit juga seperti dengan saya. dada sesak dan air mata yang bercucuran. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua orang pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu. Tapi entah sekarang. Kenapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa harus saya yang menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! Anjani! Sekarang waktunya. Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh oleh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah bayu yang setiap saat menimang dan menghembusmu dengan hawa yang sejuk. Jangan menangis, ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis.
Selamat tinggal anakku. Bagaimana? Bagaimana, Yuda? Bangunkan saja Kumbakarna. Baik. Kumbakarna, ayo bangun. Ayo bangun. Kumbakarna, kamu harus urun rembuk. Bagaimana caranya menyembuhkan kakandamu? Jangan tidur terus. Kalau keadaan terus-menerus begini, negeri ini bisa hancur. Kan ada Paman Prahasta, Paman Jambu Mangli, dan adikku Wibisana. Atur saja negeri ini seperti biasanya. Jangan biasakan hanya mengandalkan satu orang. Walaupun dia seorang raja. Tapi biar bagaimanapun, akan lebih tenang kalau kakakmu itu sembuh. Kamu tahu Kumbakarna? Sudah 78 orang resi dipenjarakan. Karena mereka dituduh tidak sungguh-sungguh dalam membacakan mantra untuk kesembuhannya. Kendarawala berani memenjarakan para resi? Iya, bahkan sudah 3 yang dihukum mati. Sementara itu, Karena resi itu tidak jauh mau di istana Megah Alengkadirja, sang raja perkasa Rahwana tengah berbaring sakit. Wajahnya pucat, matanya sayup, tubuhnya tak kuasa menahan penderitaan akibat ulahnya sendiri. Karena itu ia nekat meminum tirta pusaka milik Prabu Mayaspati. Air sakti itu bukannya mendatangkan keselamatan, melainkan membuat batinnya gelap, penuh ilusi, dan tubuhnya terperangkap dalam derita. Dalam keadaan gelisah itu, ia memerintahkan agar Kumbakarna sang adik yang perkasa dipanggil menghadap. Kepada Kumbakarna, ia menceritakan bahwa segala daya upaya telah ditempuh, bahkan para tertua dan pendeta suci yang mencoba menyembuhkannya semuanya dibantai karena dianggap gagal mendengar kisah itu. Hati Kumbakarna terbakar amarah. Dengan langkah tegas ia segera menuju bilik sang kakanda. Hatinya penuh gundah sekaligus murka atas kebengisan yang terjadi. Tunggu. Tuan, tunggu dulu. Tuan. Tuan, boleh saya bertanya? Kemana arah ke istana raja? Mau apa resi ke sana? Lebih baik resi cepat pergi dari sini. Negeri ini sedang tidak bersahabat dengan para resi. Tuan, saya mendengar raja Tuan sedang sakit. Saya mampu mengobati segala penyakit. Kamu tidak usah ikut campur urusanku, Kumbakarna. Selama ini, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan siapapun, Kanda Maharaja. Kali ini terpaksa, karena tindakan Kanda telah membunuh dan memenjarakan para resi kekasih Dewata. Mereka patut menerima hukuman itu. Karena mereka telah menipuku. Mereka tidak mau membacakan mantra untuk kesembuhan penyakitku. Apa kalau seluruh resi di muka bumi ini Kanda tewaskan? Maka penyakit Kanda akan sembuh. Tutup mulutmu, Kumbakarna. Otakmu sama dungunya dengan kebiasaanmu tidur. Keluar kamu. Saya hanya menikmati apapun pemberian Dewa, Kanda. Dewa memberi saya mata mengantuk. Maka saya tidur. Dan tidur adalah perbuatan mulia.
karena menjauhkan diri dari melakukan dosa. Keluar! Ya, saya keluar. Orang kurang tidur kok dilawan. Kenapa Paman membawa seorang resi lagi? Apa penjara kerajaan masih kurang penuh dengan para resi? Katanya dia sanggup menyembuhkan penyakit Nanda Maharaja. Apa salahnya kita coba? Ya. Mari. Ya. Nanda Prabu, Paman Jambu Mangli menunggu jauh. Bunuh semua pendeta dalam penjara itu satu demi satu. Sampai mereka mau membacakan mantra kesembuhan buatku. Paman membawa seorang resi yang sanggup menyembuhkan penyakit Nanda Maharaja. Bunuh dia juga, Paman, jika dia tidak sanggup menyembuhkan penyakitku. Sanggup, Gusti. Di dalam bilik yang suram, Kumbakarna menatap wajah kekandanya dengan kecewa bercampur iba. Ia mengingatkan dengan suara keras agar Rahwana segera menghentikan kebiasaan keji membantai orang-orang suci. Menurutnya, tindakan itu hanya akan menambah kutukan dan menjauhkan rahmat para dewa. Namun alih-alih mendengar, Rahwana justru bangkit dengan wajah merah padam, membentak adiknya dengan kata-kata tajam. Kesombongan dan keras kepalanya membuat ia menolak semua nasihat, bahkan mengusir Kumbakarna dari biliknya. Dengan penuh kemarahan terhuyung dengan perasaan bercampur, Kumbakarna pun keluar. Saat itulah ia berpas-pasan dengan seorang tua berjubah lusuh, mengaku sebagai seorang resi yang dibawa masuk oleh pamannya untuk mencoba menyembuhkan Rahwana. Kumbakarna menegurnya dan dengan tatapan penuh curiga, tetapi Silakan pamannya duduk di hadapan bersungguh-sungguh saya, meyakinkan Gusti. bahwa orang tua itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sang raja. Duduklah. Bolehkah saya mengusap kepala Gusti? Lakukan. Demi semua kesembuhanku. Kalau ternyata gagal, hukumanmu akan lebih berat, orang tua. Karena telah lancang memegang kepala seorang maharaja. Kamu benar-benar hebat, orang tua. Sekarang saya mohon, bebaskan seluruh resi yang ada di penjara Kedaton. Oh, pasti. Pasti, orang tua. Aku tidak pernah ingkar janji. Paman Jambu Mangli, bebaskan semua resi. Baik, Nanda Maharaja. Dan kamu, orang tua, harus tetap tinggal di istanaku. Terima kasih.
Bagaimana, Paman? Sembuh. Nanda Maharaja sudah sembuh. Iya. Paman diperintahkan membebaskan para resi dari penjara. Silakan. Kamu Namun, akan perbincangan yang berlangsung lama itu akhirnya menyingkap tabir. Dalam percakapan empat mata tersebut terselip kata-kata sang resi yang membuat hati Rahwana tersinggung. Rahwana baru menyadari bahwa orang tua yang menyembuhkan itu ternyata bukan sembarang resi, melainkan utusan dari kahyangan. Bahkan seorang dewa yang menyamar. Amarah besar pun membuncak dengan suara menggelegar. Rahwana menuduh sang resi hendak memberdaya, lalu menghunus senjata untuk menyerang. Pertarungan sengit terjadi di bilik itu. Cahaya mantra beradu dengan tenaga raksasa Rahwana. Getarannya mengguncang seisi istana. Namun sang resi akhirnya memilih mengundurkan diri, meloloskan diri dari kepungan amarah Rahwana. Melihat itu, Rahwana meraung marah, dadanya membara oleh penghinaan. Pada saat yang genting itu muncullah Wibisana adiknya yang bijak. Dengan penuh kesabaran ia menenangkan Rahwana yang sedang dilanda bara murka, berusaha meredakan gejolak batinnya agar Puas tidak dalam semakin menjalani terseret hidup. dalam jurang kehancuran. Meskipun umur saya tidak panjang. Kamu kan resi yang sakti. Kenapa kamu tidak membuat obat supaya tubuhmu tetap awet muda? Mungkin bisa. Tapi tidak mungkin akan langgeng. Karena apapun yang ada di dalam tubuh kita memiliki batas umur. Daging punya batas umur. Otot punya batas umur. Demikian pun otak. Nah, kalau batas umur otak sudah habis, dia tidak bisa lagi untuk berpikir. Maka jadilah kita seperti orang-orangan sawah. Cukup. Jangan teruskan. Mengerikan juga punya umur panjang. Umurku pasti lebih panjang dari umurmu, resi. Tapi aku orang sakti. Aku memiliki banyak ajian. Sehingga tentu aku akan bisa abadi. Kalau umur pikiran Gusti sudah habis, bagaimana Gusti bisa merapal ajian? Gusti akan pikun. Dan pikiran yang pikun tidak mungkin bisa mengingat apapun. Iya juga. Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Sudah. Tapi tak ada satupun senjata yang mempan. Kalaupun Gusti mau memberi hadiah kepada saya, sudilah Gusti membunuh saya. Itulah hadiah yang sangat saya harapkan. Enak saja. Kamu bisa terbebas dari siksaan umur. Bagaimana dengan saya? Begini, bagaimana kalau separuh umurku ku hadiahkan kepadamu? Saya ingin segera mati, malah mau ditambah. Kalau semua umur Gusti, bolehlah. Tanggung, biar saya menjadi mayat bernyawa sampai bumi ini hancur. Semua? Ya, semua. Semua. Kalau semua, berarti saya mati. Tipu daya! Kamu pasti seorang dewa. Kamu mau menipuku. Ya.
pengecut dengan tipu daya. Sabar Kanda Maharaja. Dewata telah berbaik hati menyembuhkan penyakit Kanda. Pasti dia pula yang memberiku penyakit. Iya kan? Kau pasti tahu itu, Wibisana. Jangan pura-pura bodoh. Ibunda Anjani, walaupun sudah sejauh ini saya tinggalkan Telaga Sumala, rumah kita, saya masih belum bisa menemukan Paman Subali dan Sugriwa. Masih panjangkah perjalanan yang harus saya tempuh, Ibu? Ibu, tidak mungkinkah Ibunda muncul menemui saya sesaat saja? Kita tunggu saja. Kenapa? Takut. Dia sedang bicara dengan Dewi di langit. Ya tidak lucu kalau kita mengganggu. Lalu, sampai kapan kita begini terus? Iya. Artinya, diam. Ya kalau diam, bagaimana bisa? Jangan cerewet. Kenapa? Kok ngikutin terus? Hei, ditanya kok diam saja? Kalau ditanya, jawab. Takut. Takut mengganggu. Kalian mau ngajak main ya? Iya. Boleh. Tapi jangan ngitik-ngitik ya. Aduh, jangan ngitik-ngitik. Sewaktu-waktu Dinda bisa menyambangi Kanda kemari. Tapi Kanda yakin tidak akan terlalu lama. Hanya sekedar mendapat kepastian Dewata. Kapan saatnya kita harus kembali ke Kayangan. Tapi Dinda cemas kalau sewaktu-waktu pasukan Alengka Direja menyerbu Mayaspati. Tidak usah khawatir. Percayalah. Patih Suwanda sangat mampu untuk menghadapi mereka. Gusti Prabu, hamba telah menyiapkan 3 orang kaula untuk meladeni semua keperluan Gusti. Suwanda, aku titipkan Mayaspati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengka Direja menyerbu negeri kita. Hamba sudah mempersiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Bayabiasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Aku akan menyusup ke Mayaspati sendirian. Dan kalau aku berhasil menculik Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu, maka raja itu pasti di sini. Dan di sini dia akan kuhabisi. Aku tahu Mayaspati tidak memiliki bala segara karena negeri itu jauh dari laut. Itu artinya kita dapat menghemat biaya dan tenaga untuk dapat menaklukkan Mayaspati. Tapi tindakan itu kurang terpuji, Nanda Maharaja. Itu bukan perbuatan para kesatria. Apa peduliku? Sebagai jarahan, Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu akan kujadikan selirku. Kanda Maharaja. Jangan bicara kalau kamu mau menentang keinginanku, Wibisana. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bicara.
Karena tugas saya adalah memberi nasihat kepada Kanda Maharaja. Itu pula yang ditugaskan Eyang Prabu Somali sejak Kanda menjadi adipati. Wibisana adikku, kalau kamu mau menasihatiku, jangan menentang keinginanku. Kamu kuberi tugas bersama Paman Saat itu Prahasta. Rahwana yang sembuh dari penyakitnya, ia ingin ke Mayaspati, yang mana ia pun meminta kepada para petinggi kerajaannya untuk menjaga Alengkadirja, dan ia berniat untuk menculik dari istri sang Prabu Sasrabahu, hingga akhirnya pun ya ada yang menentangnya. Akan tetapi sang Rahwana Prabu itu tidak menghiraukan. Rahwana terbang ke negeri Mayaspati dan menyamar sebagai rakyat jelata. Nah, selesai. Tapi siapa yang akan membangunkan dia? Tebak batu bola mana tuh? Kenapa kamu di situ? Tidak apa-apa. Ada apa ini? Itu rumahnya sudah jadi. Hah? Rumah? Rumah siapa? Ayo. Oh. Hup. Ini rumah untukmu, Kakang. Terima kasih. Tapi sudah kukatakan berkali-kali, aku kan tidak akan pernah menetap. Mungkin besok, lusa, atau kapan aku harus meneruskan perjalanan. Tapi maukan Kakang menempatinya? Tentu saja, apalagi ada buahnya. Ayo silahkan. Ayo cepat bangun. Cepat. Kita coba lagi latihannya. Siap. 1, 2, 3. Hei kamu. 1, 2, 3. 4. Istirahat. Latihan cukup sampai di sini. Sekarang kita coba latihan adu tanding. Mulai. Sudah. Ayo lagi.
Selamat datang Gusti Permaisuri. Selamat datang Gusti. Selamat datang Gusti. Widowati, kamu hidup kembali. Ngawur, beliau itu Gusti Dewi Citrawati, permaisuri Gusti Prabu Harjuna, Sastra Bahu. Kisanak pasti bukan orang sini ya? Memang bukan. Cantik sekali Gusti Permaisuri. Beliau itu titisan Hapsari. Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja kaya raya dari Alengkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Ayo. Kurang ajar. Kesatria kelas berapa kamu? Berani membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putraan sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari!